Selamat malam saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama merawat iman kita melalui program Ngopeni Iman. Di mana pada malam hari ini kita akan merenungkan dan belajar bersama-sama dengan tema terus berkarya di tengah keputusasaan. Dan sebagai landasan dalam perenungan kita, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai dengan 21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Sebelum kita lebih jauh merenungkan dan belajar, marilah kita bersama-sama berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu yang telah memelihara hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan, merenungkan dan belajar mengenai firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, kami mohon nikmat-Mu, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, boleh kami mengerti, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Ampunkanlah kami ya Tuhan atas segala kelemahan kami, mampukan kami, dan layakkanlah kami untuk boleh bersujud di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa Elia sedang dalam keputusasaan karena ia dikejar-kejar untuk dibunuh setelah
Elia membunuh 400 nabi-nabi Baal. Elia bersembunyi dalam persembunyian itu, di dalam 1 Raja 19 ayat 4, ia berseru kepada Tuhan, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kalau kita baca ayat ini, betapa kita tahu bahwa Elia sangat putus asa. Elia merasa sudah banyak melayani, berbuat untuk Tuhan, tetapi dia justru saat ini sedang mengalami kekhawatiran yang teramat sangat karena Isabel, istri Raja Ahab, memerintahkan untuk membunuh Elia. Sebagai manusia, kita pun bisa mengalami kondisi atau mengalami keputusasaan. Apalagi di saat-saat sekarang ini, di mana kemajuan teknologi begitu pesat, terlebih lagi 2 tahun atau 2 tahun lebih ini kita mengalami pandemi. Bagi sebagian orang, banyak mengalami hal-hal yang di luar rencana atau kehendaknya. Kita tahu kemajuan teknologi banyak membuat disrupsi atau gangguan-gangguan di tengah kehidupan. Kalau dulu kita tidak asing dengan namanya wesel atau berkirim surat pakai perangko. Tapi saat ini era itu sudah berlalu. Saat ini pekerjaan-pekerjaan itu dapat dengan mudahnya kita memakai gadget atau dawai kita untuk melakukan transaksi-transaksi atau berkirim surat. Bahkan pada perkembangan terakhir ini juga kita tidak perlu membawa uang secara fisik, tetapi kita bisa melakukannya melalui transfer melalui gadget atau dawai kita. Juga toko-toko atau supermarket juga banyak yang tutup karena sudah digantikan dengan belanja lewat online, sehingga banyak karyawan-karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Kondisi-kondisi ini bisa jadi membuat kita putus asa karena kita kehilangan pekerjaan. Bahkan di saat pandemi, kondisinya menjadi lebih tidak mengenakan lagi karena semakin banyak orang kehilangan pekerjaan atau penghasilan karena usahanya harus sementara dihentikan. Bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan orang-orang yang disayanginya karena terkena penyakit COVID-19. Juga ada berita-berita bahwa di masa kesulitan ekonomi,
banyak yang terjebak dengan pinjol atau pinjaman online. Pinjaman online ini memang memberikan kemudahan dan kecepatan di mana kita saat membutuhkan uang. Tetapi di balik semua itu ada bunga yang sangat besar yang harus ditanggungnya. Sehingga banyak yang tidak mampu mengembalikan bunga itu. Dan dikejar-kejar oleh si peminjam melalui debt collector, mendapat teror, serangan melalui media online, sehingga kondisi peminjam merasa tertekan dan putus asa dan memutuskan atau berkeinginan untuk bunuh diri, bahkan melakukan perbuatan bunuh diri. Itulah kondisi-kondisi saat ini yang kita hadapi. Sangat atau bahkan hal itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Tetapi sebagai orang percaya, bagaimana kita mensikapi kondisi-kondisi itu? Apakah keputusasaan ini membuat kita jadi putus harapan? Putus berpengharapan kepada pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memelihara dan merawat hidup kita. Ataukah kita menjadi termenung, berdiam diri di tengah keputusasaan itu? Nabi Elia melalui kisah Nabi Elia yang kita baca di dalam kitab Ratu Raja-Raja tadi, betapa digambarkan bagaimana Tuhan tetap tidak meninggalkan Elia, tetap memelihara Elia. Seperti dikisahkan bagaimana Allah memberi roti kepada Elia melalui burung-burung yang mengirimkan roti kepadanya, agar Elia dapat menjalankan perintah Tuhan untuk ke Damsyik melalui Gunung Horeb. Perjalanan yang sangat melelahkan dan sangat menguras energi, maka Tuhan memelihara, menyediakan makanan bagi Elia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendiri. Tuhan tidak akan pernah memberi cobaan di luar kemampuan kita. Sebagai orang yang beriman, kita tetap terus berpengharapan bahwa Allah sudah dan telah dan akan tetap setia untuk memelihara hidup kita dan menyertai, memimpin langkah-langkah kita. Sehingga di dalam keputusasaan, dengan berpengharapan pada pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dan pemeliharaan yang berasal dari Tuhan, di tengah-tengah keputusasaan, kita pun harus tetap setia untuk berkarya, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat, menjadi saksi atas kasih dan kemurahan Tuhan, atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita umatnya. Sehingga keputusasaan boleh menjadikan berkat bagi kita untuk menyaksikan kasih dan kemurahan Allah, dan boleh memberikan sukacita
bagi kita dan sesama. Terus berkarya menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, memuliakan namanya. Permasalahan adalah salah satu cara Tuhan untuk mendidik kita agar iman kita semakin bertumbuh dan menjadi dewasa untuk tetap setia berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita harus bisa memaknai apa kehendak Tuhan atas segala permasalahan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan menolong, senantiasa menuntun kita di tengah-tengah suasana yang bisa membuat kita di dalam situasi keputusasaan. Dan Tuhan tetap memampukan kita untuk senantiasa berpengharapan kepadanya dan tetap berkarya menyaksikan kasih dan kemuliaan Tuhan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah, sungguh kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang terus memelihara hidup kami dan memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami sering bahkan meninggalkan Engkau di dalam kami bergumul dengan permasalahan-permasalahan kami. Dan biarlah kami boleh menjalani, memaknai permasalahan yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti inilah cara Tuhan di dalam mendewasakan iman kami, sehingga kami boleh senantiasa kuat berpengharapan kepadamu dalam pertolongan dan penyertaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hari-hari di hari-hari selanjutnya hanya dalam kasih dan pertolongan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.